Hai, selamat datang kembali ke Movie Trip. Di video kali ini kami akan merangkum salah satu film yang berjudul Unstoppable yang rilis di tahun 2018. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Don Lee dan temannya Chun Chik yang bekerja sebagai jasa pengiriman ikan ke pedagang di pasar. Tapi tiba-tiba terjadi keributan di sana karena salah satu penjual belum membayar kepada Bos Kang. Bos Kang lalu mendorong penjual tersebut hingga tersungkur bahkan mengancamnya untuk segera membayar jika tidak mau ditendang keluar pasar. Dan ternyata Bos Kang adalah bos Don Lee. Saat itu Don Lee mendapat telepon dari sahabatnya yang bernama Mer Park dan memintanya untuk bertemu. Mer Park dan rekan bisnisnya berniat menawarkan Don Lee sebuah bisnis investasi kepiting raja. Chun Sik melarangnya karena Don Lee selalu mendapat penipuan dalam bisnis investasi. Tetapi setelah melihat barangnya cukup bagus dan Chun Sik menerima tawaran bisnis, di sisi lain kami diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Jisoo. Jisoo terlihat memberikan sarapan kepada kakek. Jisoo adalah istri Don Lee yang bekerja di panti jompo. Jisoo juga bekerja di kafe untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu membayar hutangnya. Dalam perjalanan Jisoo dengan Don Lee, Don Lee menceritakan tentang investasi Raja Kepiting ke istrinya. Tapi Jisoo marah karena Don Lee selalu menerima investasi yang akhirnya penipuan sehingga membuat Jisoo harus bekerja di dua tempat untuk melunasi hutang Don Lee. Bagian ini menunjukkan seorang pria yang dianiaya oleh kelompok yang dipimpin oleh Kathy. Kathy adalah seorang bankir keliling dan dia juga menjalankan bisnis perdagangan wanita, karena pria itu tidak dapat membayar hutangnya kepada Kathy. Kitty berencana untuk membunuhnya dan membayar hutangnya dengan asuransi kematian. Pada saat itu putrinya datang yang baru saja pulang kerja. Kathy tertarik dengan kecantikan wanita tersebut kemudian Kathy memutuskan untuk mengambilnya dengan tujuan menjualnya. Dalam perjalanan sopir Kitty tanpa sengaja menabrak mobil Don Lee. Don Lee lalu turun dan memeriksa kerusakan pada mobilnya. Kemudian Don Lee juga menyuruh sopir Kathy keluar untuk membuat laporan kecelakaan. Tapi sopir Kitty tidak mau keluar dan ia mengajak Don Lee untuk berdamai, ia malah melempar uang ke Don Lee. Jisoo yang melihat itu tidak terima dan langsung memarahi sopir Kathy. Namun Kitty tertarik dengan kecantikan Jisoo. Kitty kemudian turun dan memarahi pengemudi dan meminta maaf kepada Don Lee. Keesokan harinya Don Lee pergi ke Bos Kang untuk meminta gajinya yang belum dibayar dari Bos Kang. Bos Kang memberikan gaji Don Lee tetapi hanya setengahnya. Ketika di toko makanan Chun Sik menceritakan keluhannya karena uang yang telah digunakan untuk berinvestasi dalam kepiting raja. Dan Chun Sik juga berpikir bahwa mereka ditipu lagi. Tetapi Don Lee menyangkalnya karena Don Lee telah mengenal Mer Park. Dalam percakapan mereka tiba-tiba Mer Park memanggil Don Lee. Mer Park berkata perahu yang membawa kepiting raja itu ditahan oleh pihak berwenang di Cina karena telah melewati wilayah Cina. Mendengar hal ini dengan perasaan tidak enak mengira dia telah ditipu dan bingung harus berkata apa kepada istrinya. Di malam hari Don Lee membawa Jisoo ke restoran untuk merayakan ulang tahun Yesus. Dalam percakapan mereka, Jisoo mengatakan bahwa Jisoo ingin menceraikannya sehingga semua properti yang dimiliki oleh mereka tidak disita oleh bank. Tentu saja Don Lee menolaknya dan dia juga mengatakan bahwa dia telah menginvestasikan $100.000 pada kepiting raja dari hasil pinjaman. Mendengar ini Jisoo menjadi marah karena hutangnya sebelumnya belum dilunasi. Jisoo kemudian meninggalkan Don Lee. Sambil Don Lee menyiapkan kue ulang tahun untuk Jisoo. Jisoo yang telah tiba di rumah merasa kasihan pada Don Lee. Kemudian Jisoo mengirim pesan kepada Don Lee untuk menyuruh Don Lee segera pulang. Ketika Jisoo sedang menunggu Don Lee pulang, tiba-tiba seorang pria misterius datang dan menculik Jisoo. Don Lee yang baru saja tiba rumah langsung melihat kondisi kamar yang sudah berantakan. Don Lee mengira telah terjadi sesuatu pada Jisoo. Don Lee segera melapor ke polisi, dia bahkan menunjukkan rekaman CCTV. Tetapi pada saat kejadian ternyata CCTV tidak merekamnya karena telah dirusak oleh penculik. Ketika meninggalkan kantor polisi tiba-tiba menerima telepon yang mengatakan bahwa Jisoo sedang di tangannya. Dia bahkan mengancam akan membunuh Jisoo jika Don Lee ingin melaporkannya ke polisi lagi. Ternyata penculiknya adalah Kathy. Kemudian Kathy menyuruh Don Lee untuk pergi dan bertemu di kafe. Setelah tiba, Don Lee langsung menuju meja yang dipesan oleh Kathy. Tapi Kitty tidak ada. Setelah menunggu lama, tiba-tiba Kathy menelpon dan menyuruh Don Lee untuk membuka tas di depannya. Ternyata tas itu berisi cukup banyak uang. Kitty berkata jika itu harga Jisoo, dia akan membeli dan dia tak bisa datang karena Don Lee membawa teman ke sana. Selama percakapan telepon Don Lee terkejut dan segera melihat sekeliling. Don Lee melihat seorang pria berjas masuk ke dalam mobil yang mencurigakan. Don Lee mengira itu penculiknya lalu Don Lee menyuruh Chun Sik untuk segera mengejarnya. Tapi saat dicek HP-nya ternyata bukan penculik. Don Lee lalu menyerahkan uang itu ke polisi sebagai bukti. Don Lee melihat foto orang yang menghilang di sana. Setelah melihat itu Don Lee berasumsi dia tidak bisa berharap banyak dari polisi. Don Lee merasa kinerja polisi sangat lama dan lambat. Don Lee memutuskan untuk mencari Jisoo dengan tangannya sendiri.
karena dia membutuhkan uang operasional untuk mencari Jisoo. Donnelly segera mengumpulkan gajinya lagi dari Bos Kang, tapi Bos Kang tidak memberinya dan Bos Kang memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Donly. Donly dengan dingin lalu memukul semua anak buah Bos Kang. Akhirnya Bos Kang ketakutan dan segera memberikan semua gaji Donly. Setelah mendapatkan uang, Donly dan Chung pergi ke detektif bernama Burr dan mulai menjalankan tugasnya mencari informasi melalui CCTV kemarin yang diduga membawa tas berisi uang tersebut. Dan dia menelusuri plat nomor mobil dan berhasil mendapatkan data pelaku. Mereka langsung menuju ke sana. Setelah diinterogasi ternyata bukan dia pelakunya. Mobil tersebut ternyata sudah dijual di tempat judi. Mereka lalu pergi ke tempat judi dan tanya Bandar. Langsung tersangka Bandar Donnelly dan rekannya adalah detektif kota segera memerintahkan anak buahnya untuk mengusirnya. Burr yang merasa dia mampu melawan orang-orang Bandar akhirnya runtuh. Dan Donly yang melihat ini campur tangan dan membantai mereka sendirian. Pada akhirnya Bandar terpaksa memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Setelah itu mereka langsung mencari informasi yang telah diberikan oleh Bandar di sebuah hotel, tapi ternyata sia-sia karena pemilik hotel sudah diganti. Maka Donly pergi ke polisi stasiun setelah mendapatkan informasi bahwa polisi telah menemukan mayat seorang wanita yang karakteristiknya mirip dengan Jisoo. Setelah melihat di foto-foto itu ternyata bukan Jisoo, tapi korban penculikan yang hilang 2 tahun yang lalu. Burr mendapat informasi bahwa dulu ada seorang pria yang dilaporkan mengubah dirinya menjadi polisi karena menjual istrinya ke Kathy. Kemudian mereka pergi menemui pria itu dan menginterogasinya. Dan ternyata dia menyesal telah menjual istrinya yang sakit kepada Kathy untuk sejumlah uang. Dia kemudian memberikan panduan untuk Donly. Tidak lama setelah pria itu bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Lalu Donly pergi ke alamat di buku tersebut. Ternyata pria itu adalah sopir Kathy. Donly memukuli sopir tersebut untuk mendapatkan informasi di mana istrinya. Donly membawanya ke rumah detektif Burr untuk diinterogasi. Dan ternyata Kathy mengetahuinya dari rekaman CCTV. Kathy langsung menelpon Donly dan mengancam bahwa Kitty akan membunuh Jisoo jika membunuh sopirnya karena dianggap pengkhianat, melihat Jisoo yang telah ditenggelamkan Kathy. Donnelly langsung mengambil alih mencekik pengemudi sampai dia jatuh. Melihat bahwa pengemudi sudah mati, Kitty tidak membunuh Jisoo dan dia menyuruh Donly untuk mengembalikan uang dan menukarnya dengan istrinya. Setelah panggilan video berakhir, Chun-sik dan Burr menjadi panik karena Donly telah membunuh pria itu. Tapi dengan santainya menamparkan pria itu sampai dia sadar, yang ternyata hanya menekan pembuluh darah di lehernya yang membuat pria itu pingsan. Kemudian pria itu menceritakan tempat Kathy selalu menculik wanita. Donly bingung untuk mengambil uang yang telah disita oleh polisi yang telah digunakan sebagai barang bukti. Tetapi mereka juga merencanakan sesuatu untuk mengambilnya kembali dengan Chun-sik dan Burr yang menyamar sebagai jaksa. Sementara Donly menunggu di luar, tetapi rencana mereka tidak berjalan lancar, dan penyamaran mereka ditemukan oleh polisi. Mengetahui bahwa penyamaran rekannya sudah ketahuan, Donly langsung meledakkan salah satu mobil polisi untuk mengalihkan perhatian. Hingga akhirnya berhasil membawa tas kembali. Saat berada di markas, Kitty terlihat memukuli anak buahnya karena menganiaya barang dagangannya yang mahal. Lalu Donly memanggil Kathy dan meminta tempat pertemuan untuk transaksi. Kemudian Kathy memerintahkan untuk datang ke markas, dan ternyata Kathy berencana untuk membunuh istrinya setelah mendapatkan uangnya kembali. Melihat bahwa kondisi sepi, Jisoo dan teman-temannya berniat kabur lewat jendela. Tapi hanya Jisoo yang berhasil kabur dari situ. Jisoo lalu memberhentikan taksi dan menyuruhnya untuk membawanya ke polisi. Tapi di tengah jalan terjadi kemacetan. Lalu Jisoo berinisiatif untuk keluar dan lari karena kantor polisi karena sudah dekat. Tetapi ketika dia akan tiba, tiba-tiba Kathy datang dan menangkap Jisoo lagi. Di sisi lain Donly sudah sampai di markas Kathy. Donly dicegat oleh pria Kathy, dan Donnelly segera membantai semua orang yang Meanwhile, sementara Chun-sik dan Burr berada di luar dan mencoba untuk membebaskan wanita yang akan dijual. Kembali lagi ke Donly yang terus berjuang mencari keberadaan istrinya. Tapi anak buah Kathy terus berdatangan dan menghadang Donly. Donly berhasil melumpuhkan semua anak buah Kathy sampai akhirnya datanglah orang yang terlihat lebih besar dari Donly yang membuat Donly terus dihajar. Tapi akhirnya Donly bisa menghajarnya. Saat sampai di kamar, Donnelly melihat jendelanya bengkok dan mengira istrinya sudah kabur. Donly segera pergi mencarinya.
Sementara markas Cathy sudah didatangi polisi. Setelah mendapat laporan dari Burr dan Chun-sik saat dalam perjalanan mobil, Donnelly berpapasan dengan mobil Cathy yang membawa Jisoo sehingga terjadi kejar-kejaran. Dalam pengejaran, Donnelly mengetahui istrinya ada di dalam. Donnelly menahannya tetapi masih mengejar mobil Cathy. Ketika mobil Cathy hendak menabrak pembatas jalan, Donnelly menahannya yang membuat mobilnya jatuh ke jurang. Sangat marah dan berani, Cathy mengambil kapak dan mendekati Donnelly untuk mencoba membunuhnya. Tapi Donnelly melihatnya dan langsung bersembunyi. Dan saat Cathy lengah, Donnelly langsung menangkapnya dan langsung menghajarnya hingga membuat Cathy terlempar keluar dari mobil. Cathy langsung meminta maaf kepada Donnelly. Tapi karena Donnelly terus mendekat, Cathy langsung mengeluarkan pisaunya. Namun Donnelly berhasil menangkisnya lepas dan Donnelly pun mematahkan pergelangan tangan Kitty dengan penuh amarah. Donnelly terus memukuli wajah Cathy tanpa ampun sehingga membuat Cathy pingsan. Setelah itu Donnelly langsung menuju mobil Cathy dan menyadarkan Jisoo. Tidak lama setelah ambulan dan polisi tiba di tempat kejadian. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan di televisi di mana polisi telah menemukan markas mafia perdagangan manusia dan orang yang paling berpengaruh dalam memecahkan kasus itu adalah Donnelly. Singkat cerita, Donnelly dan Chun-sik telah menunggu banyak kapal yang membawa kepiting raja karena telah diizinkan oleh pemerintah Cina. Dan pada akhirnya Donnelly menjadi bos resto King Crab bersama Chun-sik dan Burr. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.